Halo teman-teman, saya Hirunius Werdajastu bersama Dinda Salsabila dan Anastasia TK akan membahas mengenai pegas paralel bermassa tanpa gesekan. Untuk yang pertama, posisi massa dan keadaan setimbang. Diasumsikan bahwa gerak massa dinyatakan dalam arah sumbu X dan pusat koordinatnya pada dinding. Dapat dimisalkan, X sama dengan XT merupakan posisi gerakan massa terhadap dinding pada saat T. Bisa dilihat untuk gambar yang atas itu merupakan gambar keadaan setimbang dan yang bawah posisi massa saat T. Gaya yang bekerja pada massa merupakan gaya resultan pegas 1 dan pegas 2. Kemudian arah pegas 1 sama dengan arah pegas 2 yaitu ke kiri. Karena gaya kedua pegas proporsional, maka menurut hukum Hooke, rentang pegas 1 dan pegas 2 dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu X dikurangi L1 lebih besar daripada 0 dan X dikurangi L2 lebih besar daripada 0. Kemudian gaya pegas 1 dan pegas 2 berturut-turut adalah F1 dan F2. Maka vektor gaya pegas 1 dan pegas 2 sebagai berikut. F1 sama dengan negatif K dikali X dikurangi L1 dan F2 sama dengan negatif K dikali X dikurangi L2. Gaya resultan pada massa yaitu F1 ditambah F2 sama dengan negatif K1 dikali X dikurangi L1 dikurangi K2 dikali X dikurangi L2. Menurut hukum Newton 2, gaya dinyatakan dengan F sama dengan AM, di mana AM adalah D kuadrat X per DT kuadrat dikali M. Sehingga diperoleh persamaan yang menjelaskan gerakan massa jika diukur dari dinding kiri dinyatakan dengan persamaan diferensial berikut. F sama dengan negatif K1 dikali X dikurangi L1 dikurangi K2 dikali X dikurangi L2, di mana F tadi yaitu D kuadrat X per DT kuadrat dikali M sama dengan negatif K1 dikali X dikurangi L1 dikurangi K2 dikali X dikurangi L2. D kuadrat X per DT kuadrat dikali M sama dengan negatif K1 ditambah K2 dikali X plus L1 plus L2, di mana persamaan tersebut adalah persamaan diferensial orde 2 tak homogen. Jika X0 merupakan posisi setimbang terhadap dinding, maka akan berlaku sebagai berikut. D kuadrat X per DT kuadrat dikali X0 sama dengan dx per dt dikali 0. Oleh karena itu, terdapat negatif K1 dikali X0 dikurangi L1 dikurangi K2 dikali X0 dikurangi L2 sama dengan 0. Sehingga akan diperoleh negatif K1 dikali X0 dikurangi L1 dikurangi K2 dikali X0 dikurangi L2 sama dengan 0. Negatif K1 dikali X0 plus K1 dikali L1 dikurangi K2 kali X0 tambah K2 dikali X0 sama dengan 0. Negatif K1 dikali X0 sama dikurangi K2 kali X0 ditambah K1 dikali L1
ditambah K2 dikali L2 sama dengan 0. Negatif K1 ditambah K2 dikali X0 ditambah K1 dikali L1 ditambah K2 kali L2 sama dengan 0. K1 ditambah K2 dikali X0 sama dengan K1 dikali L1 ditambah K2 dikali L2. Maka X0 sama dengan K1 dikali L1 plus K2 dikali L2 per K1 ditambah K2. Untuk menyatakan gerakan massa yang ditentukan dari posisi timbang, yaitu X0, perlu melakukan transformasi koordinat yang berpusat pada X0. Misalkan, Z merupakan gerakan massa terhadap X0, maka Z sama dengan X dikurangi X0. Sehingga didapatkan persamaan untuk model permasalahan pegas paralel bermassa di posisi setimbang sebagai berikut. F sama dengan F, di mana F yaitu d kuadrat X per dt kuadrat M sama dengan negatif K dikali Z. D kuadrat X per dt kuadrat M sama dengan negatif dikali K1 tambah K2 dikali Z. D kuadrat X per dt kuadrat M sama dengan negatif dikali K1 plus K2 dikali X dikurangi X0, di mana persamaan diferensial orde 2 homogen. Gerakan massa dari persamaan model pegas paralel bermassa merupakan gerakan yang harmonis sederhana. Maka, dengan periode osilasi T sama dengan 2pi per omega dan omega sama dengan akar K per M, akan diperoleh osilasi untuk model pegas paralel bermassa sebagai berikut. T sama dengan 2pi per omega. T sama dengan 2pi per akar K per M. T sama dengan 2pi per akar K1 plus K2 per M. Maka dapat disimpulkan T sama dengan 2pi akar M per K1 plus K2. Selain itu, untuk frekuensi model pegas paralel yang bermassa akan diperoleh sebagai berikut. F sama dengan 1 per T, F sama dengan 1 per 2pi akar M per K1 plus K2. Kemudian akan diperoleh F sama dengan 1 per 2pi akar K1 plus K2 per M. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.